Nasihat Petrus dari bagian firman Tuhan menyampaikan apa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman kepada Kristus, yakni hidup sebagai anak-anak yang taat kepada Allah karena Ia adalah kudus. Orang berdosa tentu diperbudak dan ditindas oleh dosa. Karena itu Yesus berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bukan hamba Tuhan, tapi hamba dosa. Itu yang disaksikan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34. Bapak Mama kekasih Tuhan, itu berarti bahwa melakukan perbuatan dosa adalah tanda dari perbudakan dosa. Apa saja perbudakan dosa dalam hidup kekristenan kita, yang mana kita sebut diri kita sebagai orang-orang percaya. Perbudakan dosa adalah kebencian, dendam, caci maki, iri dan dengki, ketidakpedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar, kemalasan, kesombongan, dan masih banyak lain lagi hamba dosa yang sering mengikat kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bapak Mama, akhir-akhir ini kita ada dalam sebuah kecemasan, kita ada dalam sebuah kegelisahan. Mungkin saja karena kita tidak bersahabat dengan alam. Maka kita lihat kalau ada postingan-postingan secara khusus di Ampoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Ini tantangan bencana ini silih berganti. Kita sebagai orang Manubelong kita bilang ini susah-susah betul-betul. Kita tahu Kapsali bisa lewat. Ini sudah datang letter manu yang tentu membutuhkan tenaga untuk kita bisa langgar, dan juga ada bahaya yang akan kita jumpai. Nah, ini tantangan dunia yang tentu membutuhkan kita untuk mengoreksi diri. Sudahkah kita mengasihi sesama? Sudahkah kita mengasihi lingkungan sekitar? Sudahkah kita mengasihi alam sehingga Tuhan marah terhadap kita? Jadi Bapak Mama, kalau kita renungkan ini bencana di Ampoang Barat Daya, ini satu belum terjawab, satu Sukhoi ulang lain. Dengan spontan kita bilang ini bencana, ini hanya di Ampoang Barat Daya kok, Kabupaten Kupang kok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan lagi. Tentu pihak pemerintah kewalahan untuk menangani masalah ini. Tapi mari Bapak Mama, kita mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan sampai ada kesalahan kita yang membuat alam marah sehingga kita mengalami akibat seperti ini. Mungkin bukan kita, tetapi orang lain. Maka doakanlah mereka supaya jangan membuat alam marah atas perbuatan manusia. Menasehatkan bahwa siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapan atas kasih karunia. Itu ada di ayat yang ke-13 tadi, di awal dari bagian firman Tuhan yang kita baca. Lalu masih ada kebencian, masih ada iri hati, kira-kira itu dia gambar apa? Terjadi dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan persekutuan sebagai orang-orang percaya. Firman Tuhan memberkati kita.